Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada video kali ini, akan saya jelaskan mengenai obat jenis antibiotik. Yuk kita simak sama-sama. Apa itu antibiotik? Antibiotik adalah obat-obatan yang membantu orang melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik bekerja dengan cara membunuh bakteri yang ada dalam tubuh. Obat-obatan ini tersedia dalam berbagai macam bentuk, termasuk pil, salep, cairan yang diberikan melalui suntikan. Antibiotik dapat memberikan banyak manfaat, Smart Parents. Bagi orang dengan infeksi bakteri yang serius, antibiotik dapat menyelamatkan nyawa. Namun sayangnya, orang yang terlalu sering menggunakannya bahkan ketika tidak diperlukan. Hal ini menyebabkan masalah yang sangat serius yang disebut dengan resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik terjadi ketika bakteri yang telah terpapar antibiotik ini berubah sehingga antibiotik tidak lagi dapat membunuhnya. Kapan antibiotik itu bermanfaat untuk kita? Antibiotik dapat membantu seseorang melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Mereka tidak bekerja pada infeksi yang disebabkan oleh virus, Smart Parents. Beberapa infeksi bakteri umum nih yang dapat diobati dengan antibiotik. Contohnya, penyakit radang tenggorokan, penyakit pneumonia, yaitu infeksi pada paru-paru, atau infeksi pada kandung kemih, dan kasus infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, seperti penyakit gonorea dan chlamydia. Kapan antibiotik ini tidak membantu? Antibiotik tidak bekerja pada infeksi yang disebabkan oleh virus, Smart Parents. Antibiotik tidak membantu untuk penyakit flu biasa, karena memang flu biasa itu disebabkan oleh virus. Antibiotik juga tidak membantu untuk sebagian besar kasus nyeri atau sakit tenggorokan, karena memang sebagian besar sakit tenggorokan juga disebabkan oleh virus. Antibiotik tidak membantu untuk sebagian besar atau mayoritas kasus sinusitis, karena sinusitis biasanya juga disebabkan oleh virus. Selain itu, antibiotik juga tidak membantu untuk sebagian besar kasus diagnosis bronkitis akut, yaitu infeksi pada saluran udara yang mengarah ke paru-paru, karena memang juga itu biasanya disebabkan oleh virus. Apa salahnya sih mengkonsumsi antibiotik meskipun mungkin tidak membantu apa-apa? Nah, sebetulnya ada banyak alasan nih, Smart Parents, mengapa Anda tidak boleh konsumsi antibiotik kecuali memang benar-benar dibutuhkan. Antibiotik itu menyebabkan efek samping, Smart Parents, seperti mual, muntah, dan juga diare. Antibiotik bahkan dapat meningkatkan kemungkinan Anda terkena jenis infeksi yang lain, seperti infeksi jamur. Alergi terhadap antibiotik ini adalah hal yang umum terjadi, Smart Parents. Dan penggunaan antibiotik yang berlebihan jangan lupa dapat menyebabkan kasus resistensi antibiotik, yaitu bakteri yang kebal terhadap antibiotik yang sama. Kapan saya harus mulai minum antibiotik? Anda harus mengkonsumsi antibiotik hanya jika dokter Anda meresepkan untuk Anda. Anda juga tidak boleh minum antibiotik yang diresepkan untuk orang lain, Smart Parents. Dan juga Anda tidak boleh minum antibiotik yang diresepkan untuk penyakit Anda sebelumnya. Ketika meresepkan antibiotik, seorang dokter biasanya nih harus memilih antibiotik yang tepat untuk infeksi tertentu dengan hati-hati. Dan tidak semua antibiotik bekerja pada semua bakteri sekaligus. Jika Anda memang mengalami infeksi yang disebabkan oleh bakteri, biasanya dokter Anda mungkin ingin mencari tahu nih, apa jenis bakteri itu dan antibiotik mana nih yang tepat yang dapat membunuhnya. Oleh karena itu biasanya mereka akan melakukan kultur bakteri dan kultur itu akan ditumbuhkan di dalam laboratorium. Jadi apa yang dapat saya lakukan untuk mengurangi kasus resistensi antibiotik?
Jadi berikut ini adalah beberapa hal yang dapat membantu mengurangi kejadian resistensi antibiotik. Yang pertama, jangan pernah memaksa dokter Anda untuk memberikan antibiotik jika mereka merasa Anda itu tidak butuh antibiotik. Kedua, jika Anda memang diberikan resep antibiotik, habiskan semua obat dan minumlah sesuai petunjuk. Jangan pernah melewatkan dosis atau berhenti minum obat tanpa konsultasi dengan dokter Anda. Ketiga, jangan memberikan antibiotik yang diresepkan untuk Anda kepada orang lain, Smart Parents. Apa saja gejala alergi terhadap antibiotik? Gejala alergi antibiotik bisa ringan dan termasuk biasanya ruam atau kemerahan dan gatal. Tapi mereka juga dapat lebih serius nih Smart Parents. Contohnya, gejala gatal-gatal bercak merah pada kulit yang biasanya sangat gatal. Bibir atau lidah bengkak. Dan bisa juga kesulitan menalan atau bahkan kesulitan bernapas, Smart Parents. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.